wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu lagi bersama Mr. Fodi pada pembelajaran Al-Lughatul Arabiyyah atau bahasa Arab. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair wa afiyah. Sabahul khair, sabahun nur. Baik teman-teman, untuk materi pada pertemuan kali ini, Mr. Fodi akan membahas tentang at-taraqib atau susunan dalam bahasa Arab. Untuk susunan dalam bahasa Arab pada pertemuan kali ini yaitu tentang isim isyarah. Teman-teman dapat dilihat di buku paket teman-teman pada halaman 8. Mr. Fodi akan sampaikan penjelasan tentang isim isyarah atau dalam bahasa Indonesianya dapat dikatakan juga dengan kata tunjuk. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar penyampaian yang Mr. disampaikan dapat dengan mudah teman-teman paham. Mari berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Taib, sebelum Mr. Fodi mulai, Mr. Fodi akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran untuk hari ini. Tujuan dari pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui bentuk isim isyarah atau kata tunjuk, muzakkar dan muannas dengan tepat. Lalu untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa mampu membuat contoh menggunakan isim isyarah atau kata tunjuk dengan benar. Kata tunjuk atau dalam bahasa Arabnya disebut ismul isyarah. Apa? Ismul isyarah. Teman-teman juga dapat membukanya melalui buku paket bahasa Arab pada halaman 8 ya, teman-teman. Di sana ada contoh-contoh dari isim isyarah ya. Yang akan Mr. Kodi sampaikan di sini yang sudah Mr. Kodi rangkum adalah contoh dari bentuk isim isyarah yang digunakan untuk jarak dekat. Ya, yang digunakan untuk jarak dekat. Ada apa saja? Mari kita lihat. Ya, yang digunakan untuk jarak dekat pada isim isyarah yang digunakan untuk jarak dekat untuk muzakkar menggunakan kata hadza. Apa? Menggunakan kata hadza. Sedangkan untuk muannas menggunakan kata hazihi. Ya, hadza dan hazihi memiliki arti yang sama, yaitu ini. Ya, digunakan untuk bentuk tunggal atau untuk satu saja, untuk menyebutkan kata tunjuk satu saja. Dan ini bisa digunakan untuk menunjuk benda atau orang. Ingat ya, yang muzakkar memakai kata hadza. Sedangkan yang muannas memakai kata hazihi. Berarti kalau muzakkar digunakan untuk ya yang tidak ada tak marbutohnya. Sedangkan kalau yang muannas digunakan untuk kata yang ada tak marbutohnya. Langsung saja Mr. Kodi kasih contoh. Ya, ada yang tahu ini bahasa Arabnya apa? Ya, bahasa Arabnya kursiyun. Pakai muzakkar apa muannas? Nggak ada tak marbutohnya ya. Ya, pakainya muzakkar. Berarti hadza kursiyun. Artinya ini kursi. Lalu yang selanjutnya di sini ada gambar anak ya. Namanya Ahmad. Berarti pakainya isim isyarah yang muzakkar. Karena enggak menggunakan tak marbutoh dan juga dia digunakan untuk muzakkar atau untuk laki-laki. Artinya apa? Artinya ini Ahmad. Lalu untuk contoh yang berikutnya, ya, yang berikutnya adalah ada gambar meja. Apa bahasa Arabnya meja? Ya, bahasa Arabnya meja mindodatun. Mindodatun ada tak marbutoh ya di akhirnya. Berarti menggunakan isim isyarah yang muannas ya. Berarti hazihi
min dodatun karena ada ta marbutoh. Kalau nggak ada ta marbutoh ini ya, ta marbutoh yang Mr. Kodi maksud, kalau nggak ada ta marbutohnya berarti menggunakan haza atau muzakkar. Kalau yang ada ta marbutohnya berarti menggunakan hazihi. Artinya ini meja. Lalu di sini ada gambar, anggap saja ini namanya dia Fatimah. Pakainya hazihi ya. Berarti contohnya hazihi Fatimatun. Artinya ini Fatimah. Oke. Ini kata haza dan hazihi digunakan untuk jarak dekat dan untuk satu orang saja ya. Bisa digunakan untuk menunjuk kata benda atau orang. Misalnya haza ustadzun. Ini ustadz atau ini guru. Atau haza mudarrisun. Ini guru. Oke. Kalau yang perempuan ada tak marbutohnya. Berarti hazihi ustadzatun atau hazihi mudarrisatun. Ya, lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, yang berikutnya yaitu masih sama ya, tentang isim isyarah yang digunakan untuk jarak jauh. Ada apa saja ya? Ternyata yang jarak jauh ada zalika dan juga ada tilka. Oke. Keduanya sama, digunakan untuk menunjukkan kata, benda atau orang. Sebagai contohnya ya, ada gambar apa di sini? Lampu. Ada yang tahu bahasa Arabnya lampu? Ya, bahasa Arabnya adalah misbahun. Ada ta marbutohnya enggak? Tidak ada ya. Berarti pakainya yang muzakkar apa muannas? Yang muzakkar. Berarti zalika misbahun. Artinya itu sebuah lampu. Lalu di sini ada gambar seorang murid laki-laki atau siswa. Bahasa Arabnya apa? Tilmizun. Tilmizun muzakkar muannas? Muzakkar. Berarti pakainya zalika tilmizun. Artinya itu seorang siswa atau murid laki-laki. Nah, di sini ada gambar apa? Papan tulis. Papan tulis bahasa Arabnya saburotun. Ada apa di sana di ujungnya? Tak marbutohnya. Oke. Kalau yang menggunakan tak marbutoh, ingat tadi masuknya ke muannas. Berarti pakainya tilka. Tilka saburotun. Artinya itu sebuah papan tulis. Lalu yang terakhir ada gambar apa di sini? Siswi. Iya, atau murid perempuan. Berarti pakainya sama juga ya, pakai tilka. Tilka tilmizatun. Artinya itu seorang siswi. Bisa dimengerti semua? Fahimtum? Iya. Sekarang Mr. Kodi lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah latihan. Ya, untuk latihan kali ini Mr. Kodi menugaskan kepada teman-teman untuk membuat contoh kata dengan menggunakan isim isyarah jarak dekat dan jarak jauh. Masing-masing satu contoh ya. Misalnya haza satu contoh, hazihi satu contoh. Ingat ya, yang haza digunakan untuk muzakkar, yang hazihi digunakan untuk muannas, yang ada tak marbutohnya. Masing-masing satu saja ya. Jarak dekat satu, haza satu contoh, hazihi satu contoh, zalika juga satu contoh, tilka juga satu contoh. Jadi ada 4 ya. Katanya mau apa? Katanya bebas, mau orang, mau benda, yang penting sesuai dengan muzakkar sama muannasnya. Oke. Setelah teman-teman sudah menemukan kata yang digunakan dengan isim isyarah jarak jauh dan jarak dekat, lalu kirimkan tugasnya atau fotokan hasil tugasnya dan mengirimkannya melalui Google Classroom sesuai dengan kode kelas masing-masing. Ya, jadi tugasnya membuat contoh
dengan menggunakan isim isyarah. Ya, mau kata benda, mau kata orang, mau nama orang atau nama benda, bebas ya. Yang penting ada isim isyarahnya. Ada haza, ada hazihi, seperti yang tadi Mr. Ko dicontohin ya. Ada hazihi apa? Hazihi Fatimah ya. Itu kan pakai isim isyarah juga ya. Atau haza Ahmadun. Atau mau yang jarak jauhnya juga pakai tilka saburatun atau zalika misbahun ya. Taib teman-teman, sampailah kita di akhir video pembelajaran. Mr. Kodi ucapkan syukron kasiron. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menyimak video pembelajarannya hingga tuntas. Semoga apa yang Mr. Kodi sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Ya. Pesan Mr. Kodi, teman-teman di rumah harus rajin belajarnya, harus semangat, harus sering membaca buku. Nah, semakin teman-teman baca, semakin teman-teman paham. Untuk yang belum paham atau yang masih bingung, dapat menghubungi Mr. Kodi melalui nomor WhatsApp. Terakhir, tetap semangat meskipun kita masih belajar daring di rumah masing-masing. Semoga Allah segera angkat wabah corona ini dan kita bisa kembali bertemu di sekolah seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.